Halo Sobat Interior, jumpa lagi di channel Lapak Interior. Gua kembali akan membahas rumah anggota DPR yang dihancurkan oleh pendemo ya, atau masyarakat yang geram, yang emosi karena mereka ini terlalu bertingkah. Ya sebenarnya nggak harus juga dihancurin sih rumahnya ya, tapi karena keburu emosi akhirnya mereka, para masyarakat ya, para pendemo ini, para massa itu tidak bisa lagi menahan emosinya. Akhirnya mereka samperin nih rumah anggota DPR, dijarah dan dihancurkan bagian-bagian dari rumah ini ya, baik itu tembok, lantai, dinding, semua dihancurin, diberantakin, kaca-kaca pun dipecahin semua. Kemarin kita sudah membahas soal rumah Ahmad Sahroni. Sekarang gua akan membahas mengenai rumah dari Eko Patrio. Nah, rumah Eko Patrio ini berada di Jakarta Selatan. Rumahnya juga tidak luput dari amukan masyarakat yang geram, yang emosi karena kebijakan dari DPR yang akan memberikan tunjangan sebanyak 50 juta kepada anggotanya. Bisa bayangkan gak, gengs? Di tengah Indonesia yang lagi morat-marit, masih banyak pengangguran, masih banyak orang yang butuh makan, yang butuh kerja gitu ya, butuh diperhatikan. Ini malah DPR menaikkan tunjangan rumah 50 juta. Nah, Eko Patrio ini rumahnya ini sebenarnya berkonsep American klasik ya. Kita bisa lihat dari ornamen pada atap, kemudian juga pada pilar-pilarnya, pada jendelanya, dan pada bagian interiornya itu semua mengarah ke American Classic. American Classic itu adalah konsep dari klasiknya atau jenis klasik dari interior yang berasal dari Amerika. Kalau klasik murni itu bisa dari Eropa ya, kayak dari Itali, dari Spanyol gitu ya. Mungkin dari beberapa negara-negara Latin lah yang kita tahu di daerah Eropa sana ya. Itu dia banyak sekali konsep klasik yang kita bisa lihat ya. Tetapi untuk American tuh kombinasi antara konsep modern dan konsep klasik. Jadi dia nggak terlalu banyak ukiran-ukiran gitu, nggak. Dia simpel aja. Ornamen ukirannya pun ya nggak terlalu gimana gitu ya, nggak kentara gitu kan, nggak kayak Eropa kan, wah luar biasa ya ukiran-ukirannya ya, mendunia gitu ya. Bahkan ada seorang seniman Leonardo da Vinci ya, nah itu kan terkenal ya, dia punya seninya ya. Nah tapi kalau untuk American Classic ini dia tidak seperti itu. Kemudian kita bisa lihat dari rumahnya Eko Patrio ini, interiornya itu didominasi oleh warna putih sama seperti warna pada eksterior bangunannya. Dan kita bisa lihat juga dia banyak menggunakan panel-panel pada dindingnya ya, dan molding gitu ya. Pada dindingnya menggunakan sedikit profil ya, profil gitu pada dindingnya. Nah, kalau bikin profil seperti ini itu tidak bisa pakai HPL. Nah, ini biasanya dia menggunakan cat duko. Nah, kalau duko kan mahal sekali ya daripada HPL. Bisa dibayangkan untuk interior rumahnya dari Eko Patrio ini kayaknya full deko ya. Deko itu sekarang harga per meternya itu hampir 4 juta per meter. Kalikan aja tuh berapa tuh luasan rumahnya itu ya, yang menggunakan duko ya untuk interiornya. Wah, mengerikan sekali harganya pasti ya. Nah, rumahnya Eko Patrio ini kalau nggak salah ya disebutkan bahwa harganya itu sekitar 150 miliar. Nah, gue nggak tahu bener apa enggak. Tapi kalau dari interior dan dari eksterior bangunannya dan dari luasan bangunan meter perseginya ya, dan apalagi daerahnya di selatannya itu daerah mahal ya di Jakarta, kayaknya sah-sah aja sih harga segitu ya.
untuk rumah dari Eko Patrio ini. Nah, kemudian untuk lantai kita bisa lihat dia menggunakan lantai marmer. Ini marmer nih ya. Dan di bagian foyer depannya itu ada seperti apa tuh namanya itu, lingkaran bulat itu ya. Itu kayaknya dari gua kurang tahu dari apa itu bahannya ya. Dan dia membentuk bintang gitu ya, bintang. Katanya sih kalau orang yang datang ke rumahnya dia ini akan jadi bintang gitu ya. Karena kita tahu ya, si Eko Patrio ini nggak cuman sebagai anggota DPR, dia juga sebagai ini nih, produser ya untuk artis-artis ya. Oke, kita akan lihat lagi di ruangan yang di depan ini ya. Di depan ini ada 2 ruangan. Yang pertama ada ruang karaoke. Nah, ruang karaoke-nya ini dia nggak murni klasik ya, tapi dia lebih ke minimalis. Kemudian juga di sebelahnya ada musola. Musolanya pun indah banget ya. Jadi ruang karaoke-nya indah, musola juga indah ya. Dan katanya sih ruang untuk apa namanya itu, ruang karaoke itu sebenarnya buat ruang tamu juga sebenarnya. Jadi buat tamu kalau ngobrol di sana atau mau ngopi-ngopi nyantai-nyantai di sana. Nah, ditambah lagi fasilitas karaoke ya. Jadi ditambah juga bisa karaokean, nggak cuma nongkrong aja, karaokean pun bisa di ruangan itu. Dan kemudian dari 2 ruangan ini kita bergeser ke agak dalam, itu ada ruang makan. Ruang makannya ini itu gede ya mejanya. Jadi untuk kapasitasnya ini lumayan banyak. Dan juga kita bisa lihat di situ juga ada ruang tamu lagi nih. Ini ruang tamu yang di ruangan besarnya ya. Kalau yang tadi kan ruang tamunya agak tertutup ya karena dalam ruangan. Nah, ini ruang tamu yang ini baru benar-benar konsepnya klasik ya, American style ya. Dan juga di sana ada kitchen set. Tetapi di sini yang gua perhatikan ya dari interior rumah dari Pak Eko ini ya, itu menurut gua sih masih banyak yang kosong ya, kurang begitu banyak gitu untuk perabotnya, padahal masih bisa dimaksimalkan. Nah, si Pak Eko ini mengatakan kalau dia memang tidak menggunakan jasa interior, jadi semuanya itu dia bersama dengan anak dan istri yang rancang. Jadi kayak di sini ruang ini, di sana ruang ini, di sini apa-apa gitu. Mereka aja tuh yang satu rumah tuh yang berdiskusi gitu ya untuk menentukan apa yang ada dalam ruangan itu. Tapi kalau menurut gua, bagaimana itu Pak Eko bikin kitchen set nggak pakai interior, bikin molding pakai apa dinding ya, pakai panel-panel gitu nggak pakai interior, terus gimana? Apakah tukang langsung datang gitu ya? Tukang mebel, tukang apa? Semprot ya, duko gitu datang ke rumah tanpa dikasih gambar, tanpa dikasih acuan, tanpa dikasih ukuran, itu kan nggak bisa loh. Harus pakai tukang interior ya, bukan tukang interior sih, harus pakai orang interior ya untuk bikin ini ya. Jadi gua nggak tahu ini maksudnya apa tuh nggak pakai interior design, tapi kok bisa bikin ruangan seperti ini ya. Hebat sekali gitu kan, ruangannya terkonsep tapi nggak pakai interior ya. Tapi ya udahlah, nggak tahu gimana caranya. Tapi kalau Pak Eko pingin butuh interior, kami siap Pak untuk membantu. Siapa tahu butuh ya untuk perbaikan yang sudah hancur ini ya. Oke, kita menuju ke ruangan berikutnya. Nah, di ruangan atasnya ini ada kamar ya, ada kamar anak. Ini ada kamar anak cowok di sini. Kita bisa lihat konsepnya itu, kamarnya itu dia modelnya ranjangnya di atas, jadi nggak di bawah. Jadi ada dibikin tangga gitu ya untuk naik ke atas ranjang. Kemudian di bawahnya ini berjejer di dinding itu adalah lemari pakaiannya ya. Ini bagus banget ya. Kemudian juga kamar mandinya juga nggak jauh ya dari kamar, sehingga memudahkan bagi anaknya ini untuk ke toilet ya. Jadi nggak jauh-jauh gitu ke toiletnya. Dan di video-video video-video review tentang rumah Pak Eko ini, untuk kamar tidur Pak Eko nggak disorot ya, kamar anak ceweknya pun nggak. Jadi kamar anak cowoknya aja satu ini nih
yang disorot. Untuk konsepnya ini gabungan, ada minimalisnya dan ada konsep American style-nya juga ya, atau American klasik gitu ya. Kemudian kita bisa lihat juga ada ruangan lain ya di sini, itu ada ruangan semacam ruang meeting ya, meeting kecil gitu. Ini agak-agak berbahaya sih ruangannya karena dindingnya ini kaca. Ini kalau kacanya nggak kuat, bukan kaca apa namanya itu yang tahan bentur itu, kaca tempret. Nah itu bisa hancur nih. Siapa tahu, kita nggak tahu ya yang namanya itu ya musibah ya, mungkin ada barang gitu kebentur di dinding kaca ini atau gimana. Wah kalau nggak tempret bisa hancur tuh, bisa pecah ya. Kemudian juga di sini ada ruang Lego, karena ternyata Pak Eko suka main Lego ya. Kita bisa lihat bagaimana ruangan Legonya ya. Dia menggunakan kaca-kaca gitu ya, kayak sejenis etalase gitu ya. Jadi konsepnya kayak etalase gitu. Jadi apa yang udah dia bikin, dia rangkai, dipajang di sana, dan ada lampu-lampu untuk menyoroti dari Lego yang dia buat ini ya. Kemudian juga di sana ada ruangan kerja dari Pak Eko nih. Nah, ini ruang kerjanya ini unik nih. Katanya ada studio di sana. Gue nggak tahu studio apa. Katanya sih ada studio YouTube di sana ya. Dan ada tempat lemari untuk penyimpanan baju juga di sana. Jadi lemari baju Pak Eko ternyata bukan di ruang tidurnya, tapi di ruang kerja ya. Tapi gue nggak tahu apakah ruang tidur pun ada. Jadi ada dua gitu ya. Dan ada juga di situ tempat sepatunya dia ya, sepatunya Pak Eko ya, ada di situ. Dan di sana juga ada ini ya, apa, sofa gitu. Ternyata di sana ada mini studio. Ruang kerjanya dia nih, ada mini studionya ini. Katanya sih buat YouTube ya. Oke, kita menuju ke ruangan berikutnya. Ternyata di sini juga ada. Waduh, ini kalau gua lihat tuh luar biasa ya. Di sana itu ada semacam ini nih, apa, convention hall ya. Itu kalau bahasa kerennya ya. Jadi ada ruangan serbaguna di rumah Pak Eko ini nih. Nah, di sini ruangan ini dia bisa pakai untuk semua acara apapun, ada bisa menggunakan ruangan ini. Kalau ada kumpul-kumpul keluarga, ada arisan istrinya kan, atau apapun itu ya, ada acara-acara apa, dia menggunakan ruangan ini. Nah, gua melihat ruangan ini kayak kepikiran gitu, kayak keren juga ya kalau rumah ada ruangan seperti ini ya. Karena terus terang sekarang susah nyari gedung-gedung bati sewa seperti itu ya. Kalau kita punya ruangan seperti itu, ruangan tersendiri di rumah kita yang besar ukurannya, kita nggak usah lagi pusing-pusing kalau misalnya bikin acara keluarga gitu ya. Itu yang sangat luar biasa dari rumah ini. Kok bisa ya Pak Eko kepikiran seperti itu ya. Nah, setelah dari ruangan ini kita menuju ke ruangan paling atas. Paling atas ini ada kolam berenang yang view-nya langsung ke Jakarta Selatan. Wih, keren banget. Keren banget pokoknya. Dan di sana juga ada lift, ternyata lift makanan. Jadi kalau nongkrong-nongkrong di kursi-kursi di sana ya, memandang keindahan kota juga. Kita kalau mau makan itu nanti makanannya otomatis dari bawah, dari dapur itu nanti diantar, nggak pakai orang, tapi pakai lift. Jadi nanti ada lift. Jadi liftnya nanti akan membawa makanan ya. Setelah makanan sampai, kemudian akan terbuka gitu pintunya. Tinggal diambil deh makanannya. Nah, selain ruangan outdoor, juga ada ruangan indoor. Ruangan indoor juga keren banget. Ada itunya ya, apa, atapnya, roofnya gitu ya. Itu bisa kebuka pakai remote. Jadi kalau misalnya malam-malam nongkrong di area itu ya, di ruangan ini, itu bisa memandangin bintang-bintang dari atas. Dan kalau gua lihat area paling atas ini ya dari rumah Pak Eko ini, gua kayak berpikir ini kayak bukan di rumah ya, ini kayak di hotel bintang 7 kayaknya ya. Keren banget gitu ya. Kolam renangnya keren gitu kan. Terus ada beberapa area-area gitu yang outdoor, indoor juga keren banget, keren habis parah ya. Dan sekarang sudah hancur berantakan semuanya. Ya, yang namanya public figure ya, bikin sedikit masalah juga, tambah emosi ya masyarakat. Dia udah public figure,
dia kaya, banyak duit, kemudian anggota DPR, sosokan lagi atau belagu gitu. Wah, itu jadi sasaran empuk masyarakat tuh buat ngabisin tuh rumahnya ya. Nah, jadi demikian video gua ya mengenai rumah dari Pak Eko ini. Kita akan berjumpa di video gua selanjutnya. Gua pamit dan see you. Dadah.